Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini ya, siang hari ini kita mengenai tanggapan press conference Beauty District tanggal 28 April 2025. Saya bersama klien saya Bu Iren Kamaludin akan menanggapi terkait press con pada hari itu ya. Oke. Di poin pertama ya, ketika mereka press con adalah terkait masalah akte pendirian bahwa Beauty District berdiri sejak 2021. GSC minta kerjasama di tahun 2024 di lokasi GSC yaitu 3 tempat dan direnovasi dengan biaya Beauty District sendiri. Ya kan, Beauty District yang dimiliki oleh siapa? Bu Iren Kamaludin. Enggak, Beauty District. Diana Jo. Diana Jo ya, oleh Diana Jo. Lalu tanggapan kami ya, pertama bahwa bentuk kerjasama yang disepakati Beauty District di lokasi dengan nama Beauty District sehingga wajib mengurus izin Beauty District khusus untuk lokasi PIK. Izin sejak 2021 adalah operasional untuk lokasi lain. Dan kemudian untuk menjalankan kewajiban Beauty District di PIK berdasarkan perjanjian, Beauty District wajib mengurus izin klinik di Jakarta Utara. Hal ini pengakuan bahwa tidak ada niatan Beauty District untuk mengurus izin dan melaksanakan kewajibannya. Dan kewajibannya padahal di sini diatur di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014 mensyaratkan setiap klinik wajib memiliki izin mendirikan izin operasional yang didirikan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu ada di pasal 25. Setiap penyelenggara klinik wajib ya mendirikan izin. Coba slide-nya mana tuh? Ya kan ini ya, pertama tuh. Kita bisa lihat di sini. Jadi jangan bilang bahwa Beauty District telah memiliki izin. Lalu mana? Terus kemudian mana? Ada surat jawaban itu mana tuh? Ini. Ah, itu dia tuh. Nah, ini surat dari Krisnamurti Lau meminta keterangan kepada Kemenkes. Dinkes ya? Iya, kan pelayanan PTSP. Dan telah dijawab bahwa Beauty District kan tidak terdaftar izinnya di sini. Jelas itu. Tanggal berapa tuh? 14 April 2023 ya jawabannya ya. 2025, tahun 2025 tuh. Jadi jelas terkait menyangkut masalah izin. Jadi bukan seperti yang dikatakan mereka bahwa kan itu adalah tanggung jawab daripada GSC untuk mengurus izin. Jadi kalau itu tanggung jawab GSC, kan tidak mungkin karena di situ ada apa tuh namanya dua merek di situ. Kemudian di Maret 2004, Beauty District 2024, Beauty District ruang lingkupnya treatment dengan mesin yang tidak invasif. GSC ruang lingkup treatment yang membutuhkan dokter. Lalu tanggapannya, Beauty District memerlukan dokter untuk operasi mesin. Mesin treatment dalam klinik, contoh mesin-mesin yang lain. Jadi di sini bisa dilihat nih ya kan bahwa ada komunikasi melalui WA. Ya kan melalui WA. Coba dilihat di situ tuh, ya kan jelas tuh. Ya kan kok itu WA apa nih Bu Iren Kamaludin nih? Penjelasan mengenai satu terapis dan satu dokter yang akan masuk. Diana Jo mengatakan akan ada satu terapis dan satu dokter yang akan masuk ke klinik setelah Lebaran. Nah, lalu juga kita ada diskusi bagaimana apabila ada klien bagaimana. Nah, gitu. Kalau ada klien, dokter tersebut akan standby. Begitu juga dengan mesinnya. Nah, itu dia ya. Kemudian poin ketiga ya, ketidaksepahaman terkait seragam. Lalu kami akan tanggapi terkait seragam. Jadi seragam yang dipakai dalam klinik sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan Beauty District terdapat bordiran logo masing-masing klinik. Lalu ketiga, tidak ada paksaan dengan pakaian seragam. Nah, ini bukti penjelasannya. Seragam yang dipakai oleh karyawan GSC ada tulisannya di bordir nih. Nah, itu dia kan. Jadi ada Beauty District, lalu ada GSC.
Jadi tidak ada pemaksaan ya sama sekali ya. Lalu klinik berjalan, GSC mencabut CCTV seperti sabotase oleh karyawan. GSC ditunjukkan satu rekaman CCTV, itu yang mereka katakan tuh kemarin dalam preskonnya. Lalu kami akan tanggapi di sini bahwa pemasangan CCTV tidak pernah ada permintaan izin dari Beauty District kepada GSC. Lalu kemudian pencabutan CCTV dilakukan bukan oleh karyawan GSC. Lalu yang ketiga, jika yang mencabut CCTV adalah karyawan GSC, siapa yang mencabut? Coba buktikan siapa yang mencabut. Apa jabatannya dia di GSC? Lalu yang keempat, pemasangan CCTV tersebut dipasang pada ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya, sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien. Nah, bukti penjelasan adalah konfirmasi dari kontraktor atas pencabutan CCTV itu. Jelas, jadi bukan karyawan GSC, tapi adalah vendor yang ditunjuk kan untuk melakukan pelepasan, kan pelepasan CCTV. Nah, pemasangannya pun juga kita tidak mengetahui karena dia tidak ada izin kan kepada kami sebagai pemilik daripada ruko tersebut, gitu loh. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Iren Kamarudin lebih lanjutnya. Lalu ya, poin kelima, pada tanggal 23 April 2024 terdapat office bullying yang diduga dilakukan pimpinan GSC yang menimbulkan dampak psikologis dan melarang masuknya GSC. Nah, ini kan merasa seolah-olah bahwa karyawannya Beauty District ya kan merasa dibullying. Nah, kalau dia merasa dibullying, buktikan dulu dong, ya kan, visum et psikiatrinya seperti apa? Lalu ada nggak keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan bahwa dia tuh adalah terpukul dalam kejadian seperti ini? Ada tidak? Kan gitu loh. Jangan cuma gara-gara cuma ditegur, lu nih begini, misalkan saya tegur ya, jangan gitu dong ya. Yang baik nih kerjanya apa seperti apa itu bullying. Nah, dia bisa buktikan nggak? Yang saya maksud tadi visum et psikiatrinya, dia harus membuktikan kalau dia itu menderita terhadap kasus ini, gitu loh. Dia menderita bullying nih. Jadi jangan hanya sembarangan dia bilang bullying, bukan begitu. Lalu di sini ada percakapan, bukti penjelasan ya, percakapan antara karyawan GSC dengan Rina Beauty District yang tidak kooperatif saat bekerja. Apa tuh penjelasannya di situ tuh? Apa tuh, baca tuh, coba baca tuh, yang dekat tuh. 2024 juga ada pengangkatan mesin-mesin Beauty District dari ruangan yang diberikan ke BD dan ditempatkan ke gudang tempat sampah. Ditunjukkan foto logo. Jadi kan mereka bilang bahwa itu ditempatkan, dibuang nih, ya kan, bahwa kan mereka ditempatkan di tempat sampah, di belakang mesin ada yang copot. Lalu tanggapan dari kami ya, satu, karena ruangan lantai 1 yang digunakan untuk pasien lansia yang tidak dapat naik tangga dan berhubung mesin Picosel yang dijanjikan oleh Diana Jo tidak ada, maka isi dari ruangan di lantai 1 yang berisi mesin, full spin dan barang-barang lain yang sudah dimintakan untuk dipindahkan agar ada ruangan tersebut digunakan untuk perawatan pasien lansia. Lalu kedua, bahwa setelah berkali-kali dimintakan untuk memindahkan mesin dan barang-barang dari ruangan tersebut, pihak Beauty District sama sekali tidak menanggapi permintaan tersebut. Maka setelah diberikan waktu 7 hari untuk mengeluarkan mesin dan barang-barang GSC, memutuskan untuk memindahkan mesin dan barang-barang tersebut, mesin dan barang-barang yang dipindahkan itu. Jadi bukti penjelasannya coba di video atau apa tuh? Itu gambar apa tuh? Tuh, gambar apa tuh? Nah itu dia ya, mesin-mesinnya tuh. Jadi di mana tempat sampahnya? Orang ini baru kok, klinik baru berjalan, belum ada limbah sampah dan sebagainya. Nah itu video terkaitnya tuh, bahwa jelas tuh barang-barang mereka tuh dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh. Tuh di wrapping ya. Nggak ada tempat sampah, nggak ada. Di wrapping, tuh jelas.
Jadi kalau barang itu dalam keadaan diterima dalam keadaan baik, jadi kita lepas, kita copot, ya kan, kita copot, kita lepas, dan kita kembalikan kepada yang berhak. Tidak ada unsur ingin meniat merusak tuh nggak ada, lalu menghilangkan juga tidak ada, dan telah diterima oleh utusan yang diutus oleh Dianajo, ya kan, yang dikuasakan oleh Dianajo, diterima dalam keadaan baik-baik. Mana tuh coba di slide-nya tuh yang bahwa diterima, ya kan, oleh apa? Iya, oleh Tio siapa tuh namanya tuh? Pokoknya orang utusan dari Beauty Dio Rampen tuh. Itu orang yang diutus kan, ya. Itu kan orang yang diutus untuk mengambil. Ada tanggalnya juga itu. Iya. Jadi barang-barang di mana dibilang dirusak, jadi dilepas, dicopot, diberikan kepada yang berhak. Tidak ada niatan unsur kita akan merusak barang tersebut, lalu menghilangkan barang tersebut, tidak ada, dan telah dikembalikan kepada yang berhak. Di mana? Kan kerusakannya itu di mana? Nggak ada di sini. Lalu dalam poin ke-7 ya, semenjak hari itu, kejadian tanggal 23 April 2024, karyawan Beauty District dilarang masuk ke GSC dan barang-barang pendukung treatment dikeluarkan dari ruangan Beauty District. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum Beauty District ketika preskon kemarin. Lalu tanggapan dari kami, pertama adalah pelarangan masuk karyawan beauty hanya ditunjukkan kepada Rina yang sudah dimintakan penggantian karyawan Beauty District dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik. Lalu di poin 2, karyawan Beauty District atas nama siapa nih? Olive tetap diperbolehkan masuk, namun beliau memilih untuk tidak masuk. Nah ini nih, ada apa nih, bukti apa nih, chat nih ya, ada bukti chat larangan untuk masuk klinik terhadap bukti chat. Kita menginformasikan untuk pergantian Rina ya, supaya kondisi kerja di dalam klinik itu lebih nyaman dan lebih kondusif ya. Lalu poin 8 ya, Beauty District minta tanggung jawab dari GSC, namun tidak ada itikat baik untuk menanggapi atau hal lain, sehingga Beauty District melaporkan tindak pidana kerusakan terhadap pimpinan GSC pada tanggal 7/2004 di Polres Jakarta Utara, yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah ini kita lihat ya, coba ya, ini dari somasi pertama yang dilayangkan oleh mereka. Lalu kemudian coba dibesarkan di slide-nya dibesarkan. Jelas. Nah, di somasi itu berapa jumlahnya? 811 juta. Nah, 811 juta. Lalu apa yang di somasi yang dia minta? Lalu ya, saya terangkan. Pertama adalah biaya konstruksi. Kedua, biaya pemasangan AC. Ketiga, biaya acara grand opening sebesar sekian ya. Lalu keempat, kompensasi klien. Kelima, kompensasi kontrak. Keenam, biaya perlengkapan Beauty District. Ketujuh, biaya operasional apa tuh? Beauty District. Nah, ini yang diminta diganti rugi. Kan jelas tuh somasinya. Kenapa sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk adanya pengerusakan? Sementara somasinya nggak ada terkait pengerusakan. Coba lihat, kan? Jadi kita sambungkan ya, bahwa yang diminta kerugian pergantiannya 900 juta terkait barang ini. Nah kalau barang ini udah jelas ini adalah perdata, paham nggak bos? Ini perdata. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk terkait laporannya menyangkut masalah pengerusakan? Jadi antara laporan polisinya yang di Polres Jakarta Utara dengan somasinya nggak sambung, bos, nggak nyambung ini. Jadi yang diminta tuntutan kerugiannya terkait menyangkut barang ini, sementara laporan polisinya terkait masalah kerusakan. Nah kami biasanya, kan kalau mau mensomasi orang dengan laporan polisinya itu nyambung. Ini nggak nyambung antara laporan polisinya dengan somasinya, nggak nyambung. Apakah hal ini ada pasal-pasalnya gitu loh, sehingga mempersangkakan Iren Kamaludin? Justru dalam hal ini nanti kami akan minta kejelasan.
kami akan bersurat kepada Pak Kapolda Metro Jaya, kami akan bersurat kepada Bapak Kapolri, dan kami akan bersurat juga kepada Bapak Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, minta penjelasan ini. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Iren Kamaludin ditersangkakan gitu loh?